kewirausahaan, terus Entrepreneurship ya, terus bahasa, mungkin bahasa, kemudian itu banyak juga adalah IT, mungkin karena memang kondisi kita yang zaman pandemik ini, sehingga mereka mungkin mencari skill atau kompetensi itu yang bisa digunakan tanpa harus bertemu fisik ya Bu Popi ya. Jadi peserta Kartu Prakerja juga melihat kondisi itu sehingga mereka juga membeli pelatihan yang mereka bisa terapkan di kehidupan mereka sehari-hari dan mungkin bisa juga untuk membantu ekonomi mereka gitu. Misalkan makanya dari itu banyak pelatihan yang kewirausahaan juga diambil. Kira-kira seperti itu Bu. Jadi entrepreneurship, virtual reality itu banyak sekali di ini ya, kayak digital platform. Terus tadi ya aku juga sempat ngintip, temenku juga menyukai pelatihan agribisnis ternyata. Dan ternyata agribisnis agak amazed juga ya ketika misalnya masih ada anak muda yang memang melihat ini adalah salah satu sektor yang mungkin tidak terdisrupsi di saat pandemi ini begitu. Nah, ini mungkin juga bisa jadi catatan untuk sobat prakerja saat ini. Baik, lalu ini kan sudah pasti sudah dilakukan evaluasi lah begitu oleh timnya Pak Hengki dan teman-teman semua di Kartu Prakerja. Apa yang kedepannya akan dilakukan untuk terus mengupgrade Kartu Prakerja ini sehingga lebih mudah diakses, user friendly, dan juga masyarakat maksudnya literasi yang dilakukan kepada masyarakat juga lebih banyak begitu secara vokasi saat ini. Oke. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi evaluasi impact itu mungkin bukan ranah saya. Saya mungkin kapasitas saya untuk menjawab soal itu mungkin kurang cocok. Tapi mungkin saya akan mencoba tadi itu tentang masalah user experience atau pengembangan dari sistem Kartu Prakerja ke depannya gitu. Sebenarnya kalau dilihat memang yang perlu kita, dari sisi saya melihatnya memang sejak Kartu Prakerja dibuka sampai dengan sekarang, memang banyak yang perlu dikembangkan di sisi Kartu Prakerja, khususnya untuk mempercepat proses seperti tadi, proses pencairan dananya. Itu salah satunya adalah menjadi PR besar kita gitu. Kita juga akan melakukan yang namanya lebih banyak integrasi ke sistemnya mitra pembayaran kita maupun bank partnernya kita yaitu BNI gitu. Yang kedua, kita juga nanti akan mencoba mengevaluasi kira-kira dari program Kartu Prakerja dijalankan sejak April sampai dengan saat ini. Kebanyakan itu blokernya di mana sih, khususnya dari user mendaftar sampai menjadi penerima Kartu Prakerja. Itu memang kita bisa lihat angkanya, tapi yang sebenarnya yang perlu yang kalau insight saya lihat banyak memang literasi rakyat Indonesia mungkin dari sisi untuk penggunaan digital, khususnya untuk pendaftaran digital, itu memang kalau dilihat angkanya memang cukup bagus sih Bu Popi ya. Kenapa? Karena sampai saat ini berdasarkan data saja itu ada sekitar peserta yang sudah kurang lebih 30 juta untuk mendaftar di website Kartu Prakerja gitu. Tapi seperti tadi yang dibilang, yang sudah lengkap untuk melakukan yang namanya verifikasi nomor KTP maupun nomor kartu keluarga, itu angkanya ada sekitar 20 juta. Mungkin ya ada banyak peserta-peserta yang mencoba mendaftar, tapi mungkin mereka gagal karena apa? Karena mungkin nomor kartu keluarganya tidak valid dan lain-lain. Tapi kita juga dari manajemen pelaksana, khususnya di operation, itu selalu memantau kira-kira problem user itu di mana sih gitu. Dari sisi user experience juga kita pengen perbaiki, khususnya soal komunikasi, penjadwalan insentif dan lain-lain gitu. Tapi mungkin aku mau bahas sedikit tentang yang ini, Bu Popi, boleh ya? Ya, silakan Pak Eki. Yang soal pelatihan gitu. Nah, mungkin kan ini banyak nih teman-teman pasti selalu bertanya nih, saya sudah menyelesaikan pelatihan, tapi kenapa sertifikat saya tidak muncul di dashboard saya? Nah, ini pertanyaan yang paling sering saya dengar, dan bahkan bukan cuma di sosial media, bahkan di internal juga. Selalu bertanya, Mas Hengki, kenapa sertifikat peserta belum nyampe ya di dashboardnya? Gitu. Oke, saya akan jelaskan dulu prosedur
atau flow di mana sertifikat ini akan tampil di dashboard gitu. Yang pertama, kalau peserta prakerja ini sudah menyelesaikan pelatihan, nah yang pertama kan pasti lembaga pelatihan akan melaporkan peserta ini sudah menyelesaikan pelatihan. Kemana? Ke digital platform. Misalkan Mbak Popi beli pelatihan tadi misalnya memasak atau make up. Ya. Misalnya pelatihan make up belinya di Tokopedia. Pelatihannya adalah dandan.id, lembaga pelatihannya. Terus Mbak Popi mengikuti pelatihan dandan.id, kemudian sudah menyelesaikan pelatihan. Nah, ini dandan.id akan melaporkan bahwa Mbak Popi sudah menyelesaikan pelatihan ke Tokopedia. Tokopedia akan mengumpulkan semua laporan itu. Pasti dia melaporkannya bukan dari satu lembaga, dia akan mengumpulkan dari banyak lembaga, karena Tokopedia pasti berpartner dengan banyak lembaga pelatihan. Di saat itu sudah terkumpulkan, setiap harinya digital platform akan menyelesaikan ini ke manajemen pelaksana, ke PMO. Di saat laporan ini sudah dilaporkan, baru laporan itu akan kita update atau kita upload ke sistemnya prakerja. Di saat itu berhasil diupload, disitulah akan tampil sertifikat pelatihan dari si penerima, peserta kartu prakerja. Nah, di saat sertifikat itu tampil, di saat yang bersamaan juga lah keluar jadwal insentif, jadwal dana insentif akan kita transfer. Jadi di sini kenapa saya mau bahas ini adalah jika misalkan teman-teman sudah menyelesaikan pelatihan, yang pasti pertama adalah jangan lupa memberikan rating dan ulasan ke digital platform di tempat teman-teman sobat prakerja membeli pelatihan. Misalkan beli pelatihannya di Tokopedia, berarti memberikan rating ulasannya di Tokopedia. Nanti jika sudah menyelesaikan pelatihan, mungkin 1 kali atau 2 kali 24 jam, bisa bertanya ke lembaga pelatihannya, apakah laporan penyelesaian pelatihan saya sudah dilaporkan ke Tokopedia. Jika memang sudah, mungkin teman-teman selain mungkin bersabar dulu, Tokopedia pasti, digital platform pasti akan mengirimkan ke kartu prakerja, ke PMO. Di saat PMO sudah mendapatkan, itu akan kita upload dan secara otomatis sertifikat itu akan tampil di sana gitu. Oke, jadi sertifikatnya juga bukan dalam bentuk fisik ya Pak Hengki, tapi melainkan pasti secara digital. Sertifikat ya, digital certificate ya, karena semuanya kan sudah digitalisasi saat ini. Betul sekali gitu. Oke, baik. Mungkin yang terakhir, apa yang bisa dibangun dari kartu prakerja sendiri? Semangat optimisme apa yang terus digalakan oleh tim kartu prakerja sehingga memang niat pemerintah saat ini untuk membantu masyarakat, terutama untuk reskilling dan juga upskilling sesuai dengan visi misinya Pak Jokowi saat ini, ya kan, di tengah kondisi pandemi dan juga turbulensi ekonomi yang kita tidak tahu sampai kapan volatilitasnya terjadi, gitu. Apa yang bisa disampaikan untuk membangun optimisme ini pada sobat prakerja di Indonesia? Wah, pertanyaannya berat sekali Bu Mobil. Oke, saya akan coba jawab. Kalau dilihat memang sebenarnya kartu prakerja ini kan sudah sesuai banget dengan visi misinya Pak Jokowi ya. Kenapa? Karena kartu prakerja pemerintah yang fully digital melayani gitu. Dari sisi pendaftaran sampai proses penentuan siapa yang menjadi penerima maupun sampai pelatihan dan dana itu ditransfer ke rekening, langsung ke rekening peserta tanpa ada potong-potongan. 600.000 beneran 600.000 ditransfer secara transparan dan semuanya dilakukan secara digital. Dan mungkin kartu prakerja yang cukup transparan dari sisi pelaksanaannya gitu, dari sisi dana yang berapa yang disalurkan, terus berapa dana insentif, dana pelatihan, dan berapa yang didapat peserta kartu prakerja. Kan ini merupakan itu adalah bukti bahwa kartu prakerja adalah bukti di mana bahwa pemerintah Indonesia sanggup memberikan layanan yang baik, layanan yang secara digital. Seperti yang saya lihat juga, kartu prakerja mungkin juga yang memberikan
kesamarataan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena pelatihan yang didapat, ini sekali lagi saya bilang, pelatihan yang didapat oleh peserta yang ada di Irian, di Sulawesi, itu bisa sama dengan pelatihan apa yang didapat oleh peserta kartu prakerja yang ada di kota-kota besar, khususnya di Jawa. Kira-kira seperti itu, Bu Popi. Jadi mungkin kartu prakerja ini adalah terobosan yang menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya sanggup untuk melayani rakyat Indonesia secara digital. Kira-kira seperti itu. Oke, nah soal survei Pak, ini kan biasanya kan ada 3 kali tuh survei, sekali lagi nih, ya kan, ini pertanyaan penting nih ya kan, biasanya cuma 1 kali, sementara itu 3 kali, ini gimana nih Pak? Survei kepekerjaan yang kedua, memang saat ini baru yang kita berikan itu baru survei yang pertama, dan kalau saya tidak salah itu angkanya sudah sekitar 1 juta peserta yang sudah menjawab survei evaluasi yang pertama. Nah, untuk survei evaluasi yang kedua sebentar lagi kita akan keluarkan sehingga teman-teman di sana bisa untuk menjawab survei evaluasi yang kedua. Setelah dijawab, nanti juga akan kita proses lagi insentif untuk surveinya, Bu. Itu. Oke, jadi ini gelombang ke-9 kan sudah tutup, tinggal terima insentif aja ya Pak ya? Belum, tinggal mereka harus beli pelatihan dulu. Oke, beli pelatihan dulu baru dapat insentifnya gitu ya? Iya, beli pelatihan insentif. Oke, beli pelatihan, menyelesaikan pelatihan, beli nambah, itu jadinya reskilling dan juga upskilling. Benar. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini nggak beres-beres nih kalau udah ngomongin kartu prakerja nih. Satu lagi deh, ya, gelombang 10, bukanya kapan nih? Aduh. Ditunggu saja di Instagram kita ya, teman-teman. Tapi begitu dapat pasti nanti akan kita informasikan di sosial media kita. Batch 10 akan segera dibuka. Kira-kira seperti itu. Aku belum ada clue, Bu. Belum ada clue ya, jadi kita akan menunggu setelah kuartal 3 ini berakhir ya kan, ya berharapnya bahwa kita tetap bisa bertahan di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi kita yang walaupun aku boleh titip pesan nggak buat sobat-sobat prakerja? Silakan. Oke, buat teman-teman sobat prakerja, ini kan batch 10 sebentar lagi, informasinya kan memang batch 10 akan adalah batch terakhir. Tapi buat teman-teman yang sudah lolos dari batch 1 sampai mungkin sampai batch 9, jika memang masih ada kendala, teman-teman tetap akan bisa diproses itu sampai akhir tahun. Jadi satu lagi pesan juga buat teman-teman yang sudah mendapatkan insentif, khususnya juga peserta yang sudah mendapatkan insentif survei kepekerjaan, bahkan sudah dapat sampai 4 kali 600.000-nya, berarti insentif keempat sudah dapat. Itu kalau masih ada saldo pelatihannya, ada baiknya dipergunakan, dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kompetensi dari sobat kartu prakerja. Kenapa? Karena itu dana 1 juta sebaiknya dipergunakan dengan baik, dipergunakan untuk membeli pelatihan, karena sayang gitu kalau misalkan ada dana 1 juta tapi hanya dipergunakan hanya 300.000 untuk membeli pelatihan. Kalau masih ada sisanya, silakan teman-teman atau sobat prakerja yang sudah menjadi penerima kartu prakerja, dananya digunakan untuk membeli pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke, baik. Jadi jangan khawatir. Karena itu pasti akan terus berproses hingga akhir tahun 2020. Ya Pak Hengki ya. Betul. Oke, nah teman-teman ini akhir dari diskusi kita, semoga apa yang teman-teman kenapa gagal terus, kenapa secara teknis sudah bisa menjawab rasa ingin tahu teman-teman sekalian. Begitupun soal arus alur dari bagaimana kartu prakerja ini akhirnya sampai ke tangan teman-teman. Tujuannya tetap walaupun ini memang inklusif sekali ya, seinklusif ini begitu tidak pernah terbayangkan, karena ternyata kartu prakerja dari gelombang 1 sampai 9 luar biasa gitu, teman-teman yang akhirnya mendaftar
dan memang ada problem di sana sini dari sisi teknis dicoba untuk diatasi juga oleh teman-teman tim dari Kartu Prakerja saat ini. Dan selalu tadi Pak Hengki juga bilang yang bisa saya summary adalah apa yang tim Kartu Prakerja lakukan adalah sesuatu yang terus melakukan pembenahan ya Pak secara teknis, terus untuk meningkatkan secara teknis meningkatkan sistem, kemudian juga supaya tidak ada kendala di sana sini terkait insentif dan juga teman-teman yang ingin mendaftar dari pelatihan. Itu ya Pak ya? Ya, betul Mbak Pupi. Oke, baik. Kita akan tutup diskusi kita sore ini. Semoga ini menjawab. Semoga teman-teman semua dapat insight. Saya juga mendapat insight baru lagi dari obrolan kita sore ini. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk Pak Hengki untuk waktunya bersama kami, ngobrol-ngobrol di sini, ngobrol santai seputar Kartu Prakerja. Dan juga tetap semangat ya teman-teman, sobat prakerja, jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan selalu. Dan have a good day. Sampai jumpa. Assalamualaikum Pak Hengki, terima kasih. Terima kasih.